Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Salam new normal. Halo anak-anak yang saya sayangi dan saya banggakan. Jumpa ketemu lagi di kegiatan pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi spesial untuk kalian semua kelas 1. Kabar baik ya, setelah hari Minggu kalian berlibur, mudah-mudahan hari ini kalian kembali belajar dengan semangat dan lebih segar. Tentunya kalian tetap menjaga kesehatan dan sekaligus mematuhi standar protokol kesehatan yang berlaku dengan cara mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan satu lagi menjauhi kerumunan. Karena itu semuanya, sebelum kita lanjutkan pembelajarannya, yuk kita berdoa dulu. Memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa, semoga pembelajaran hari ini bisa berjalan lancar dan tentunya bisa bermanfaat dan penuh berkah untuk kita semua. Berdoa bersama dan keyakinan masing-masing, disilakan. Doa selesai. Oke, rekan-rekan semuanya, kita lanjutkan ya pembelajarannya. Minggu yang lalu kalian sudah berlatih dan mengerjakan tugas tentang bagaimana memilih bentuk-bentuk tulisan dengan menggunakan ikon yang disebut dengan font family. Nah, sekarang kalau kalian kemarin sudah bisa memilih bentuk tulisan, warna tulisan, nah di Microsoft ya, di Word maksudnya, kalian juga bisa memilih ukuran hurufnya, ukuran tulisannya, bisa ada yang besar, ada yang kecil, lebih besar, kemudian lebih besar lagi, kecil lagi, bahkan sangat kecil kita bisa lakukan di sana, di Word maksudnya. Nah, bagaimana cara kita menggunakan perintah-perintah yang berhubungan dengan mengatur ukuran tulisan, yaitu menggunakan ikon yang disebut dengan font size. Jadi font size berfungsi untuk memilih ukuran tulisan atau biasanya dengan ukuran font atau ukuran karakter. Bagaimana cara menggunakannya? Yuk kita sama-sama menuju ruang pembelajaran untuk belajar menggunakan ikon font size. Oke, go game. Oke, kita sudah di ruang pembelajaran. Kita buka program Notepad-nya ya. Coba kalian sama-sama kita buka. Oke, Pak Rodi sudah buka program Notepad-nya. Sedikit mengulang beberapa materi yang lalu ya. Yang pertama adalah kemarin kalian sudah belajar tentang font color. Ini atau disebut dengan text color. Jadi kalau di sini misalnya kita pilih merah, maka munculnya akan merah. Misalnya Indonesia. Kemudian kita rubah fontnya. Kita pilih bentuk misalnya ini. Sama warnanya agak merah, ini merah agak tua. Kita buat merah yang muda. Merah yang terang, merah bendera Indonesia. Nah, jelas banget. Kemudian kita masuk ke materi satu, yaitu memilih ukuran tulisan atau memilih ukuran font, memilih ukuran huruf. Perintahnya mana yang kita pakai? Perintahnya adalah ini. Namanya adalah font size. Untuk pertama kali ukurannya adalah 11. Berapa sih ukuran 11? Coba di awal-awal biasanya kamu pada waktu membuka komputer ada di ini ya, biasanya tertulis Calibri biasanya. Sudah baru digunakan yang Calibri dulu. Yang pertama kali muncul Calibri ini. Ukuran 11 berapa? Misalnya tetapnya kita katakan, kita ketik aja Indonesia dengan warna merah. Nah, Indonesia. Ini adalah ukuran 11. Di dalam ukuran ini kalau kita buka panah kecil akan muncul beberapa ukuran mulai 8 sampai dengan 72. Coba kita buat yang kecil dulu ya. Kita pilih 8. Nah, Indonesia. Wow, kecil banget. Kita naikkan lagi misalnya. Dari 8 menjadi kita buat tadi 11 ya, yang aslinya kita buat misalnya 20. Oh, lebih besar. Lagi misalnya, pilih lagi misalnya kita pilih tadi 20 ya, kita pilih 36. Lebih besar atau lebih kecil? Ya, pastinya akan lebih besar. Kita buat lagi yang paling besar di sini ada 72. Sorry, salah klik. Nah, ini dia 72. Indonesia. Nah, besar ya. Tuh, cara memilihnya gunakan. Pak, saya ingin merubah tapi sudah terlanjur terketik. Bagaimana caranya? Gampang, diblok dulu. Ya, yang dari 11 kita rubah ukurannya menjadi misalnya 18.
Ini misalnya yang tadinya 11, kita rubah lagi menjadi misalnya 10 saja. Lebih kecil. Nah, ada dua perintah lagi yang bisa kamu pergunakan, yaitu yang disebut dengan grow font. Apa sih fungsi grow font? Di sini ukurannya fontnya dibanding dengan ini ya, dengan shrink font hurufnya kecil, ikonnya kecil. Kalau grow font ukurannya besar. Ini juga bisa berfungsi untuk memilih ukuran. Nah, coba kita lihat. Kita pakai grow font. Grow. Nah, kalau grow font dia akan membesar. Kita gunakan shrink, dia lebih kecil. Jadi kalau grow font adalah untuk memperbesar ukuran, kalau shrink font memperkecil ukuran huruf. Bedanya dengan font size, kalau font size untuk memilih ukuran baik besar maupun kecil, kalau grow font untuk memilih ukuran, memperbesar ukuran, kalau shrink font untuk memperkecil ukuran. Nanti harus diklik dulu ya, biar mudah, atau diblok dulu. Ini ngebawanya gini dari depan. Nah, kita pilih shrink font misalnya. Nah, kecil. Berapa ukuran? Oh, ternyata ukurannya 6. Kita perbesar lagi gunakan grow font. Kalau ingin pasti untuk memilih ukurannya, gunakan aja font size. Oke ya, nggak kesulitan. Silahkan dicoba berkali-kali sampai kalian betul-betul bisa dan betul-betul hafal penggunaannya. Mengerti fungsinya, yang pertama adalah font size yang berfungsi untuk memilih ukuran tulisan, ada grow font untuk memperbesar tulisan, ada shrink font untuk memperkecil tulisan. Ya, mudah-mudahan tidak kesulitan. Kalau tidak ada kesulitan, silakan kalian ulang sekali lagi video yang kamu saksikan pada materi ini. Dan kalau sudah, silakan kalian menuju menu mengerjakan tugas dan latihan. Oke, kita kembali ke ruang utama. Nah, anak-anakku semuanya itu tadi ya, bagaimana kita memilih ukuran atau merubah ukuran tulisan yang awalnya ukurannya sedang, dari kita rubah menjadi besar. Yang besar kita perkecil lagi ya, itu tadi tidak susah kan, gampang kan? Oke, anakku semua, untuk berlatih coba kalian buka buku paketnya ya. Buku paketnya tetap di halaman halaman 60. Kalau kemarin 60 yang judulnya adalah peraturan, sekarang kita akan belajar tentang etika. Pasti etika itu di buku tersebut disebutkan bahwa etika adalah ilmu tentang hal yang baik dan buruk. Artinya gini, bahwa setiap manusia hidup di tengah-tengah masyarakat, bergaul dengan teman-temannya, bergaul dengan orang yang lebih tua, bergaul dengan mungkin teman yang lebih muda, kita ada etikanya, ada sopan santunnya. Dan kalau orang lebih tua kita bisa manggil, misalnya kalau dengan usia kita terpaut di atas kita bisa manggil, kalau laki-laki dipanggil kakak atau panggil mbak, oh laki-laki mbak. Kalau kita panggil mas, kalau perempuan panggil mbak atau yang lainnya ya. Kalau misalnya usianya di bawah kita bisa manggilnya dengan adik atau adik. Itu adalah etika. Termasuk etika ketika kita misalnya berjalan di tengah-tengah atau melewati orang yang lagi duduk, bagaimana caranya? Nah, mungkin kita sedikit membungkukkan badan dan kita izin, misalnya bilang permisi menumpang lewat, atau kalau dalam bahasa Jawa nuwun sewu. Nah, ini juga kalau kita misalnya ingin membuang sampah. Buang sampah gimana? Apakah kita sampahnya kita lempar gitu aja? Kadang-kadang gini, ada kalau kita lewat di jalan kebetulan melewati sungai gitu ya, kita membawa sampah kita lempar di sungai, betul atau salah? Ya, itu adalah perbuatan yang tidak benar. Selain itu salah dan juga tidak sopan, tentunya akan mengganggu kebersihan sungai tersebut. Nah, untuk itu tentang etika, yuk kalian buka di halaman 60, di etika itu coba kamu ketik. Setiap baris kamu boleh menggunakan ukuran huruf yang berbeda-beda sesuai yang kamu inginkan ya, tapi jangan terlalu kecil, nanti kalau terlalu kecil kamu akan susah membacanya, dan jangan terlalu besar, nanti halaman yang kamu buat ketik cepat penuh. Itu ya, halaman 60 sampai dengan 61
Oh, ada halaman 62. Nah, sekarang semakin banyak tugasnya, belajar ngetiknya semakin banyak, nggak apa-apa, agar kalian hafal. Tangan kalian dengan sendirinya, tidak perlu kita mencari huruf-hurufnya dengan melihat, enggak, tangan nanti sengaja sudah tahu, oh huruf A itu di sini, huruf N di sini, dan seterusnya ya. Oke, sampai dengan halaman 62 yang terakhir contoh etika lainnya sampai di situ. Nah, karena kalian kemarin sudah belajar tentang font color, kemudian font family, kalian boleh menggunakan itu. Di setiap baris buat berbeda, fontnya berbeda, warnanya berbeda, kemudian ukurannya berbeda juga. Nah, tidak usah disimpan, tapi coba kalian foto saja hasilnya. Kalian foto kemudian kirimkan ke menu tugas. Ingat ya, halaman 60 sampai dengan halaman 62. Nah, saya waktu kalian cukup lama, ada 6 hari untuk mengerjakan. Ingat, tidak usah disimpan, tapi dalam bentuk foto yang kamu kirimkan. Oke ya, saya tunggu paling lambat hari Sabtu depan. Tentunya sukses untuk kalian semua dan selamat belajar baru diucapkan. Dan jangan lupa selalu menyebut nama Tuhan sebelum kalian mengerjakan sesuatu, dan selalu bersyukur dan memuji kebesarannya setelah kita selesai melakukan segala aktivitas. Jaga kesehatan dan patuhi standar protokol kesehatan yang berlaku dengan cara mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan. God bless you, God love you, God save you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam new normal.